Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma waffiqna fi hadha Ramadan ala al-ijtihadi fi ta'atik wa ala husni ibadatik wa wafiqna ala naili ridhak wa maghfiratik wa ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma amin. Para hadirin dan pemirsa sekalian yang mengikuti melalui IG Al-Um atau akunnya Darul Ilmi Mahfazah, semuanya yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita, tidak kurang suatu apapun dalam keadaan apapun. Segala puji bagi Allah yang telah memberi anugerah dan memberi ampunan atas kekurangan-kekurangan hambanya. Semoga majelis kita di pagi hari ini 12 Ramadan bisa menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah keimanan kita, keyakinan kita, kesyukuran kita kepada Allah, serta kesabaran di dalam menjalankan perintah, kesabaran menjauhi larangan, dan kesabaran menghadapi segala yang Allah takdirkan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pertemuan kita pagi hari ini tambah nikmat di atas nikmat, yaitu kita akan mengkhatamkan. Ini majelis terakhir, majelis penutup dari kitab Fadlul Islam. Kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharain. Allahumma amin. Baik, jadi hanya satu bab terakhir yang tersisa. Kita lanjutkan saja. Dan nanti kalau ada penjelasan saya ambil dari syarah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Qala bi asanidi al-muttasilah ila al-muallif. Qala al-muallif rahimahullah wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li tullabihi walana wali walidina walil hadirin wal mustami'in. Allahumma amin. Bab tahdhiri minal bid'ah. Bab peringatan dari bid'ah-bid'ah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin mengenali keunggulan suatu produk, maka selain kita mengenali lebih detail tentang produk tersebut dan tentang keunggulan produk tersebut, maka juga sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat penting kita mengenali kelemahan-kelemahan produk lain. Jadi yang memang produk unggulan ini dikenali detail keunggulannya, lalu dikomparasi
dikenali kelemahan-kelemahan, bahaya-bahaya daripada produk lain, sehingga keimanannya mantap. Sama kalau kita belajar Islam, Islam kita pelajari untuk dicintai dan diamalkan, lalu lawannya itu jahiliyah kita pelajari sama-sama detailnya untuk dibenci dan ditinggalkan, maka sempurna. Kalau kita ingin iman kita bukan sekedar sah tapi iman maksimal, maka iman kita pelajari, tauhid kita pelajari, kita cintai, kita amalkan secara murni. Kemudian syirik kita pelajari, dan segala hal yang bertentangan dengan iman, syirik, kufur, nifak, dipelajari secara detail untuk dibenci dan dijauhi. Maka sempurna tauhid kita. Begitu pula sunnah. Kalau sunnah itu merupakan inti daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka selain mendalami sunnah itu sendiri, kita perlu memahami tentang bid'ah secara rinci untuk kita benci, untuk kita jauhi. Nah, oleh karena itulah judul ini di dalam kitab yang berjudul Fadlul Islam sangat relevan. Keutamaan Islam, keutamaan Islam, kemuliaan Islam pun ditutup dengan waspada dari bid'ah-bid'ah. Karena percuma kalau kita sudah mempelajari Islam yang utama, Islam yang mulia, kemudian bercampur dengan lawannya Islam. Salah satu yang menjadi lawannya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW adalah namanya bid'ah. Apakah itu keyakinan, apa itu hukum, apakah itu ibadah, apakah itu dakwah. Baik, bab tahdzir min al-bid'ah. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minal qulub وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Baik, kita baca dulu dengan terjemahan. Anil Irbad ibni Sariyah, dari sahabat Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adhana telah memberi mau'izah kepada kita, Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memuji, mengangkat derajatnya, memberikan rahmat, memberikan salam kepadanya dan keluarganya. Allahumma amin. Mau'izatan, memberikan sebuah mau'izah balighatan yang sangat dalam, sangat mengena, sangat menyentuh. Baligh itu dalam, mengena, menyentuh. Sehingga wajilat minhal qulub, wajilat yang takut, minha karenanya, al qulubu hati, hati menjadi takut kepada Allah, tersentuh.
wa dzarafat minhal uyunu, wa dzarafat dan terurai, jadi dan meleleh atau terurai minha karenanya al uyunu air mata. Hati tersentuh, bersedih, dan mata mengucurkan air matanya. Jadi para sahabat ini menangis semua, hati khusyuk dan mereka menangis. Faqulna ya Rasulullah, faqulna maka kami katakan, ya Rasulullah wahai utusan Allah, ka'annaha sepertinya mau'idhah ini, mau'idhatu muwaddi'in adalah mau'idhahnya orang yang mau pamitan, mau'idhahnya orang yang mau meninggal dunia. Wadda'a yuwaddi'u tawdi'an wa huwa muwaddi'. Fa'ausina maka mohon beri kami wasiat ya Rasulullah. Karena sahabat sudah merasa situasinya situasi orang pamitan mau wafat, ya nggak ada jalan lain selain yang terbaik adalah mohon wasiatnya. Pesan yang berharga ketika orang mau meninggal, pesan berharga ketika orang mau meninggal itu namanya wasiat. Makanya surat terakhir juga surat wasiat. Senjata terakhir ya senjata pamungkas ya, senjata wasiat terakhir pamungkas. Nah disinilah Rasulullah SAW kemudian memberikan wasiat, pesan terakhir Nabi. Salah satunya ini, ada pesan terakhir yang lain. Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Usikum, aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallahi agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla yang maha perkasa dan maha agung. Wasam'i wa ta'ati, dan agar kalian tetap as-sam'i mendengar ulil amri al-muslim, wa ta'ati dan taat kepada ulil amri yang muslim. Jadi pertama bertakwa pada Allah, kedua mendengar dan patuh kepada pemimpin muslim, kepada pemimpin muslim, apalagi yang adil, harus asam wa ta'ah. Kalau tidak adil, tetap ada porsi asam wa ta'ah, tapi banyak yang tidak boleh ditaati ketika maksiat, ketika fasik. Itu tidak boleh diikuti, tidak boleh dituruti, harus diingkari, dinasehati, ditentang. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, wa in meskipun ta'ammara 'alaikum yang menjadi amir atas kalian, yang sedang berkuasa memimpin di antara kalian, atas kalian, yaitu abdun, seorang budak. Seorang budak secara status tidak layak memimpin jadi khalifah, memimpin orang merdeka. Tapi kalau itu terjadi dan secara de facto memang berkuasa dia, ya mau tidak mau umat Islam harus tunduk patuh. Itu pesannya Allah. Kenapa? Karena kebaikan ada di situ. Di situ ada kesabaran, ada persatuan, sehingga musuh dari luar tidak bisa masuk. Maka beda ketika musuh luar masuk lalu membuat pemimpin boneka. Wah, itu masalah lagi. Wah, sudah masuk pimpinannya, apa musuhnya. Nah, kita disetir diopo dari situ. Termasuk contoh konkret sekarang itu Pakistan. Sangat kasihan kita sekarang dengan bangsa Pakistan, bangsa muslim yang besar 120 juta, dipimpin oleh Imran Khan, seorang perdana menteri yang terpilih, yang demokratis, yang sangat
mandiri, nasionalis, ya, dan mendekati terus kepada Islam. Kalau sebelumnya menjadi anteknya Barat, dia tidak mau menjadi antek Barat. Maka ketika Amerika perang melawan Rusia, Amerika meminta supaya negara-negara Islam mendukung dia. Lah Imran Khan ini termasuk terang-terangan tidak mau. Dia beli gas dan minyak dari Rusia. Disuruh memboikot tidak mau, suruh pisah tidak mau. Akhirnya digulingkan sama Amerika. Ya, 2 hari yang lalu digulingkan melalui permainan parlemen. Sekarang rakyat sedang bergolak untuk melawan kezaliman pengkudetaan, ya, terhadap Perdana Menteri yang sah. Dilakukan voting, beda suaranya karena sudah ada yang dibeli. Kalau nggak salah itu 2, beda 2 suara. Ya, pemimpin yang sah 2 suara digulingkan, rakyat semuanya membela dia. Jadi demo itu sak negara Pakistan demo semua. Nah, ya semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, ya, dari perpecahan. Baik, kita lanjut. Jadi hikmahnya, walaupun tidak ideal pemimpin muslim itu, tapi secara de facto sudah memimpin, diwasiati sama Nabi, umat Islam taat, ya, mendengar, taat. Yang penting bukan maksiat. Kalau maksiat tidak boleh ada yang taat. Taat, jangan memisahkan diri, jangan memberontak, jangan. Ya, kalau silakan melaksanakan islah ingkar mungkar dengan secara konstitusional, apa yang disahkan di situ menurut undang-undang. Pokoknya jangan menyalahi undang-undang. Meskipun pemimpinnya itu budak, ya nggak senang, siapa yang senang dipimpin budak? Nah, ini penting. Kemaslahatan ada di situ, kesabaran, kebersamaan. Terus wa innahu may ya'ish minkum. Jadi maksudnya kebersamaan tadi tidak diintervensi sama asing, tidak dimasuki sama asing, tidak dipecah belah sama asing. Wa annahu may ya'ish minkum, dan bahwasanya siapa yang hidup akan hidup di antara kalian, akan hidup setelah Nabi wafat, kok dia masih hidup. Fasayara, maka ia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Ingat, siapa yang hidup panjang akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, solusi jalan keluar, jalan keselamatan, ya, bagi umat muslim, baik secara pribadi maupun secara keumatan, adalah selain pertama tadi itu bersabar. Kalaupun amar ma'ruf nahi mungkar adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang konstitusional. Yang ketiga ini secara prinsip dalam berkeyakinan, berilmu, beragama, beribadah. Fa'alaikum bisunnati, alaikum wajib atas kalian, bisunnati, berpegang dengan sunnahku. Sunnahku, sunnah Nabi itu artinya ajaran Nabi, berupa akidah, berupa ibadah, berupa hukum, berupa dakwah. Itu sunnah. Makanya akidah yang benar dari Nabi disebut sunnah. Orang yang ahli mengikuti ajaran Nabi yang benar, ahlu sunnah. Jadi sunnah dalam pengertian umum. Baru setelah itu sunnah ini mengalami peringkasan-peringkasan sesuai dengan disiplin ilmu. Ada ilmu hadis, ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Itu pengertiannya kata sunnah itu beda-beda satu dengan yang lain karena mengikuti fokus pembahasan bidang tersebut. Gitu. Itu fokus. Baik. Jadi Ahlussunnah kalau menurut akidah, kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan menurut fikih, bukan menurut usul fikih, itu menurut
menurut akidah Islam, menurut pandangan Islam secara global, secara utuh, secara menyeluruh, yaitu ahli mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan juga pegangilah sunnah para khalifah, khalifah pengganti Nabi yang memang jumlahnya ada 4. Pertama Khalifah Abu Bakar, kedua Amirul Mukminin Umar, ketiga Amirul Mukminin Utsman, keempat Amirul Mukminin Ali. Jadi Ali itu keempat. Menjadikan Ali ke-1 itu ahli bid'ah, bukan ahli sunnah lagi. Itu termasuk bid'ah yang diperingatkan. Jadi secara kedudukan agama dan secara hierarki agama dan urutan sejarah, Sayyidina Ali nomor 4. Al-khulafa, para khalifah ar-rasyidin yang lurus, mustaqim, ya, yang cerdik pandai, al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dapat ridho dari Allah, min ba'di, setelah aku. Jadi yang berkuasa, yang memimpin umat Islam setelah Nabi. Nabi wafat dipimpin oleh Abu Bakar. Abu Bakar ijma' diangkat jadi khalifah, khalifatul Rasul. Terus setelah itu diganti Umar, ganti Utsman, ganti Ali radhiyallahu anhum. Lalu ganti kerajaan. Jadi memang 4 orang itu ditambah sedikit Sayyiduna Hasan bin Ali itu khilafah. Tapi setelah Hasan bin Ali oleh Sayyidina Muawiyah dan anak keturunan itu sudah mamlaka, itu kerajaan. Itu kerajaan, bukan lagi khilafah. Walaupun disebut khilafah itu majaz. Disebut khilafah itu karena mengikut penamaan sebelumnya. Kalau sistem sudah beda. Karena salah satu bedanya, kalau kerajaan itu dilanjutkan oleh anaknya. Kalau khulafa ar-rasyidin tidak ada hubungan karena anaknya, karena yang paling layak. Karena yang paling layak, mirip dengan demokrasi sebenarnya. Ketika demokrasi itu tidak rusak oleh uang dan tidak rusak oleh campur tangan asing. Misalkan contohnya demokrasi itu menunjuk ketua kelas, nah gitu ya, menunjuk ketua kelas, dicari yang paling pinter, memang mimpin kelas, paling berani, paling pinter, paling ngayomi, ya sudah. Itu nggak ada politik uang di situ, nggak ada intervensi asing, murni untuk kepentingan kelas. Nah, mirip, di situ ada kemiripan. Ditambah lagi tentu saja kalau Islam mendasarkan bukan hanya mimpin di situ saja, tapi yang bertakwa kepada Allah, mengerti hukum Allah, yang bisa juga memimpin ke surga. Ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Taib. Addu alaiha bin nawajid, pegangi erat-erat sunnahku, sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekali lagi jangan dengar kalau orang hanya bilang Ali saja, itu tanda sesat dan teramat sesat. Ya, teramat sesat. Sayyidina Ali pun berlepas diri dari orang ini dan memusuhi orang yang mengajak bid'ah seperti ini, bid'ah berat ya, yang dikenal dengan Rafidhah. Kenapa enggak mau Abu Bakar, Umar, Utsman? Ya menolak. Kenapa menolak? Ya menolak dengan ya mereka munafik, kafir, murtad, pengkhianat, udah tuduhan macam-macam. Makanya disebut kelompok Rafidhah, kelompok yang menolak Abu Bakar, ya, kemudian Umar, Utsman, menentang, bahkan menentang Islam. Baik, menentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ini enggak mau. Kenapa? Karena yang ngumpulin itu Abu Bakar. Jadi semuanya dikaitkan Abu Bakar. Menolak hadis, kitab Bukhari, Muslim, ya kita paling sahih juga ditolak. Kenapa? Karena yang mengumpulkan itu zaman Muawiyah. Muawiyah lah yang menyuruh sahabat Zuhri, seorang ulama tabi'in, Imam Zuhri misalkan, untuk menulis
mulai mencatat resmi kitab-kitab hadis, dituduh mereka memalsukan. Ya, terus para tabi'in mereka adalah orang yang pedagang-pedagang hadis palsu. Sementara Imam Bukhari Muslim itu penada-penada hadis palsu gitu. Jadi ya nggak ketemu memang Quran sunnahnya nggak ketemu gitu. Itu orang Rafidhah ya. Addu alayya binawajidhi, kamu gigit dengan keras, dengan kuat. Jangan dengan gigi depan, dengan gigi geraham yang paling pol-polan, paling yang samping itu. Itu akan kencang sekali karena dekat dengan enselnya. Kuat. Jadi berarti berpegangan, jadi agama yang benar ngikut sunnah itu harus militan, ya militan. Enggak militan ya mudah sekali dilepas, ditukar ya. Lah ini harus militan. Harus militan, harus fanatik. Kalau disebut fanatik ya harus fanatik. Gitu. Terserah kalau itu diistilahkan fanatik misalnya. Pokoknya harga mati, ya harga mati. Kalau Islam harga mati. Kalau yang lain jangan harga matilah, harga hidup. Ya, jual beli ya boleh, harga hidup. Bang, sekarang banyak jual beli aja pakai harga mati semua, apalagi agama. Barang-barang aja pakai harga mati, terus masa agama harga hidup. Boleh tawar menawar, enggak boleh. Agama itu sesuatu yang paling mahal, paling berharga. Dan wasiatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kurang apa? Ya. Kalau yang lain boleh kita lepas. Boleh kita korbankan, tapi agama tidak boleh. Itu terakhir sampai kita bawa menjumpai menghadap Allah. Itu jangan pernah lepas dari kita. Nah, termasuk supaya tidak lepas, tidak goyah dan tidak lepas, maka ada lagi yang dilakukan apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian. Wa iyyakum, jauhi oleh kalian. Awas, jauhi oleh kalian. Wa muhdatsatil umur, dan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Nabi dari awal konteksnya bicara sebagai apa? Sebagai nabi. Berwasiat tentang Quran Sunnah, tentang sahabat, tentang ijma, tentang khulafaur rasyidin. Ya, ketaatan kepada pemimpin muslim selagi tidak maksiat pada Allah. Jadi nabi itu tampil sebagai nabi, sebagai rasul, mewasiatkan agamanya dan sikap agamanya yang benar kepada umatnya. Bukan sebagai seorang yang mengurusi dunia murni, bukan. Ini mengurusi agama, walaupun nuansanya ngurusi kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dan seterusnya, tapi yang dibangun di atas basic, di atas dasar asas Quran Sunnah, Sunnah Nabi dan Sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah maka wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian sejauh-jauhnya perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru apa? Perkara yang baru dalam agama Islam. Enggak dikenal dalam agama Islam. Karena Islam itu Nabi tidak dicabut oleh Allah kecuali ketika Islam sudah sempurna. Islam sudah sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak perlu tambahan dan tidak boleh dikurangi. Itu sempurna, tinggal dijaga saja. Nah, segala perkara yang baru di atas namakan agama Islam, di dalam Islam tidak ada dasarnya, hindari. Gampang aja, pokoknya barang baru dalam beragama, hindari. Hukum asal, menghindar, menjauh. Makanya Nabi memberi kaidah, memberi dasar argumen, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru dalam agama itu dhalalah, sesat. Nah, bid'ah ini merujuk kepada muhdatsat. Muhdatsat itu adalah sesuatu yang bertentangan, bertolak belakang dengan agama Islam yang sempurna. Makanya bid'ah itu selalu bertentangan, bid'ah
itu tercela karena menjadi lawan dari sunnah yang terpuji. Sunnahnya sunnah Nabi dan sahabat. Bid'ah itu mesti menyalahi sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Kalau tidak menyalahi nggak disebut bid'ah. Jadi memang ini adalah penggunaan secara istilah yang berhadapan-hadapan, ya, antara sunnah dan bid'ah. Bid'ah itu bid'ah fiddin, ihdatsun fiddin, ma uhditsa fiddin ala khilafi syara'. Apa yang baru diadakan di dalam agama ini bertentangan atau berbeda dari yang ada dalam syariat, itulah bid'ah. Bukan yang lain, hanya itu fokusnya. Apa yang diada-adakan, 1, 2 dalam agama, 3 bertentangan dengan syariat, menyelisihi syariat. Jadi selalu berhadapan-hadapan. Kalau tidak berselisih, ya bukan bid'ah namanya, gitu ya. Kalau tidak berselisih, ya bukan bid'ah namanya, ya tidak tercela. Nah, jadi fa inna kulla bid'ah dhalalah. Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah bid'ah fiddin. Karena Nabi dari awal bicara fiddin, bukan bicara agama, bukan bicara dunia. Misalkan contoh ini saya ceramah di hadapan saya, coba ada mic, zaman Nabi tidak ada. Ada speaker, zaman Nabi nggak ada. Ada listrik, zaman Nabi nggak ada. Ada laptop, zaman Nabi nggak ada. Ada meja kayak begini, ada benderanya lagi merah putih, zaman Nabi nggak ada. Ya jangankan bendera merah putih di meja, merah putihnya saja baru 76 tahun yang lalu gitu loh. Jadi enggak ada. Baru semua. Tapi kan urusan dunia. Depan saya ini ada tripod, ada kamera dan seterusnya. Ada AC ini. Itu enggak urusan, itu fid dunia, wasail duniawiyah, yang manfaat-manfaat yang mudarat gitu, hukumnya di sana. Nah, jadi bid'ah itu mesti di bidang agama. Orang beragama itu kan tujuannya supaya berpahala, supaya masuk surga. Orang bid'ah juga begitu. Maunya orang bid'ah melakukan bid'ahnya itu supaya dekat dengan Allah, supaya berpahala, supaya masuk surga. Cuma bedanya kalau yang sunnah itu ikut yang benar, kalau yang bid'ah itu ikut yang menyalahi yang benar tadi, yang menyalahi sunnah. Itu penggunaannya. Istilah Ahlussunnah dan ahli bid'ah. Baik. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, rawa qala Abu Isa Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kita perhatikan coba, Imam Abu Dawud menulis hadis ini memuat dalam Kitabus Sunnah. Ada kitabnya dibagi menjadi beberapa kitab. Beberapa kitab di dalamnya dibagi menjadi beberapa bab. Kitabus Sunnah, bab luzumi sunnah, bab wajib berpegang teguh dengan sunnah. Kalau Imam Tirmidzi dimuat dalam kitab ilmu, abwabul ilmi, bab-bab ilmu dari Nabi. Bab maja'a fil akhdhi bis sunnah wa jitnabil bid'ah. Bab hadis yang menerangkan wajibnya berpegang dengan sunnah, menjauhi bid'ah. Ya, Ibnu Majah memuatnya dalam kitab muqaddimahnya, dalam muqaddimah kitabnya, Kitabus Sunnah, bab ittiba sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Baik, begitu itu yang berkaitan dengan bab, ya. Baik, itu berkaitan dengan kitab-kitab hadis yang ditulis memang berdasarkan bab-bab gitu ya. Kalau berkaitan dengan musnad, dengan urutan nama sahabat yang merawikan, ya nggak ada judulnya, karena urutannya berdasarkan urutan nama sahabat yang merawikan. Ya, misalkan hadis Aisyah semua, hadis Umar semua gitu ya, namanya musnad. Baik. Nah, kalau sunan itu pakai bab, namanya sunan. Ya. Baik. Wa an Hudzaifah radhiyallahu an. Jadi hadisnya hadis sahih. Ya, hadis ini sahih. Yang Imam Tirmidzi bilang hadis hasan sahih, ini hadis sahih. Termasuk disahihkan oleh Imam Hakim, oleh Imam Az-Zahabi.
Wa an Hudzaifah radhiyallahu an qala, ini ucapan sahabat. Jadi memang kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah selalu menulis itu setiap babnya yang ada ayatnya langsung diambil ayatnya, lalu hadis, lalu ucapan sahabat. Kalau dianggap ayatnya itu enggak langsung sifatnya umum-umum saja, langsung ngambil hadis yang khusus, lalu ucapan sahabat yang sangat relevan. Qala, jadi ini ucapan sahabat Nabi, namanya Hudzaifah. Kullu bid'atin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwala lam yada' lil akhari maqala fattaqullaha ya ma'syaral qurra'i wa khudhu tariqa man kana qablakum, rawahu Abu Dawud. Tapi begitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi ketika dicek di Sunan Abu Dawud tidak ditemukan. Ya. Bisa dilihat ada di dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah karya Imam Al-Lalaka'i yang asalnya ada di dalam Sahih Bukhari. Dengan lafaz begini, sama dari Hudzaifah. Nanti baru kita terjemah. Ya ma'syarul qurra istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Kita terjemah dulu yang di kitab. Kullu bid'atin, setiap bid'ah apa? Kullu ibadatin, ya. Kullu ibadatin, salah baca ya. Kullu ibadatin, setiap ibadah la yata'abbaduha, yang tidak dilaksanakan ya oleh ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat Nabi. Setiap ibadah yang tidak dikerjakan oleh para sahabat Nabi, setiap ibadah yang tidak dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ta'abbaduha, maka jangan kamu lakukan sebagai ibadah. Jangan kamu kerjakan sebagai ibadah. Karena sahabat Nabi tidak melakukannya. Berarti itu masalah. Ini kan contoh langsung penerapan praktek hadis Nabi tadi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Pokoknya setelah kita mengenali Islam itu ini, terus kok kenal sesuatu baru ya? Tidak pernah dikenal dalam Islam sebelumnya, gitu. Itu maksudnya ya. Maka tinggalkan. Ya, orang akan bingung ketika Islam nggak ngerti. Yang asli nggak ngerti, suruh meninggalkan yang palsu. Yang palsu yang mana? Kan nggak ngerti. Itulah pentingnya ilmu. Nah, tentu sabda Nabi ini ya disampaikan secara umum, langsung sudah secara efektif difahami oleh ulama. Lalu orang awam efektifnya mendengarkan penjelasan para ulama yang ahlus sunnah dan terus belajar dari kitab-kitab sunnah, baru paham. Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha, atau fala ta'abbaduha. Fa innal awwala lam yada' lil akhari maqala. Fa innal awwala, karena sesungguhnya generasi pertama, lam yada', tidak meninggalkan ya, lil akhari, bagi yang lain, generasi berikutnya, tidak membiarkan maqalan, adanya satu ucapan. Tidak membiarkan. Orang pertama itu tidak membiarkan adanya satu ucapan, satu makalah terus tidak disampaikan. Tidak, semua sudah disampaikan.
Semua sudah disampaikan, tidak ada satupun yang ditinggalkan, diabaikan, udah. Sehingga tinggal belajar saja, ikuti saja, tiru saja. Tidak perlu ngarang-ngarang. Justru ngarang-ngarang itu sumber masalah. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra. Bertakwalah kepada Allah, hai para kumpulan para qori, orang-orang yang ahli baca Quran, ahli ngamalkan, ahli menghafalkan Quran, ahli membaca Quran, ahli mempelajari Quran, itu namanya qurra. Qurra istilah dulu, masih utuh. Qurra itu ahli qiraat, bukan ahli. Jadi Quran itu, qurra itu ahli qiraat, maknanya ahli membaca Quran, ahli menghafal Quran, ahli mengamalkan Quran. Berbeda dengan istilah qurra zaman sekarang yang sudah berubah. Kalau sekarang disebut ahli qiraat, orang banyak paham maksudnya ahli membaca Quran dengan lagu-lagu. Walaupun dia tidak ahli membaca biasa, tidak juga memahami isinya, tidak mengamalkannya, tidak mendakwahkannya, dia cuma ngelagu saja pandainya, tapi udah disebut qurra. Kalau dulu tidak gitu. Dulu tidak. Al-qurra itu ya ulama yang ahli Al-Qur'an. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, ambillah, pegangilah jalan orang-orang sebelum kalian. Ya, metode orang-orang sebelum kalian. Ini disuruh mengikuti salafus saleh. Pegangilah tariq itu manhaj salafus saleh, generasi terdahulu yang saleh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, ini di hadis yang disebut oleh Imam Lalaka'i, asalnya ada dalam Bukhari, disebut juga oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Ya ma'syarul qurra, wahai ahli Al-Quran, istaqimu, usahakan kalian istiqomah, terus istiqomah, lurus saja, lempeng aja dengan Al-Quran, di atas Quran Sunnah. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida, karena kalian sudah menyalep jauh, ada di depan. Kalian beragama lewat jalur rel Quran Sunnah, sahabat, salafus soleh. Kamu tenang saja, tinggal jalan lenggang kangkung gitu, kamu sudah di depan. Jangan mencoba untuk keluar dari rel. Kalian sudah ngalahkan loh generasi setelahmu, baru lahir, udah jauh di belakang, kamu udah di depan sudah. Fa in akhadtum yaminan wa shimala, tapi kalau kalian mulai keluar ke arah kanan, keluar melalui arah kiri, keluar dari jalur yang siratal mustaqim itu, Quran Sunnah dan salafus saleh itu, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh kamu telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Itu kalau kita mengambil kanan kiri, nyingkur Quran Sunnah, ya. Jangan, tidak boleh. Harus istiqomah. Misalkan, lo gak belenger ta lo, agama kok belenger ini. Itu yang benar. Apa ada kita dari sesuatu yang benar itu belenger? Misalkan jujur, belenger aku jujur, apa gitu ya. Amanah, belenger aku amanah. Itu kebutuhan kita. Sama dengan opo sampean belenger nasi. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kita tiap hari makan nasi, ya, karena makanan pokok. Sehari aja sekali sama nggak mau, mintanya 3 kali. Ya untung Ramadan 2 kali lah ya, poso sampai sahur. Le arek-arek embo mari taraweh ping 3, ini ya. Nah, yang sifatnya bukan pokok, orang masih bisa bersabar. Bukan karena bosan juga ya, karena apalagi karena situasi sekarang. Minyak goreng langka, mahal. Akhirnya roto-roto buka poso gano gorengane.
pating gemblondong, iki diapakno dikukus. Iki diapakno dipelas. Iki diapakno ditunu. Diapakno dipanggang, iya digodhog, Mas. Digoreng ora ono. Sabar dhisik enggak apa-apa. Kita bisa sabar kalau soal itu. Ya, istirahat juga mengistirahatkan lambung ya. Biar yang lain aja lebih sehat. Enggak apa-apa, malah sehat. Nah, kalau agama jangan kalau bosan agama itu ya berarti bosan selamat. Aku selamat bendina terus aku 10 tahun aku sepedahan aku selamat terus aku bosan. Bosan selamat tuh, bosan selamat ya. Ya tewur Mbak ya. Ya betul. Jadi ini kita harus penting loh. Agama begitu sampai ketemu Rasulullah. Karena itu yang akan menjadi jalan masuk surga. Memang kalau dianggap agama itu hiburan, agama itu budaya, ya ana besene. Mana budaya dari dulu ngono tok lah padha karo manuk. Manuk gawe omah ngono tok kan berubah kan? Nah manusia kan berubah, anaknya berubah teko bapakne, ya, nggawe gedung ae carane wis berubah. Lah wong saiki nggawe gedung miring-miring melintir-melintir ya iso dadi ae kan bisa berubah karena bukan agama. Silakan, bahkan mungkin dengan cara baru lebih canggih ya, tentang rekayasa untuk pertanian malah lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Dulu 6 bulan panen, sekarang 3 bulan sudah panen alhamdulillah. Dulu setahun panen sekali, sekarang tanpa musim sudah. Wah itu kan hebat. Baru itu dunia. Itulah yang dimaksud oleh Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Nah, kalau agama Islam harus sabat. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit. Harus sabat. Ya sabit qalbi ala dinik. Memang mintanya sabat, bukan yang berubah-ubah, bukan yang coba-coba. Jadi bukan cari yang baru. Jangan dalam beragama. Agama itu melestarikan agama, menjaga agama. Orisinilitas itu yang dijaga. Ya semakin kuno, semakin orisinil, semakin asing, semakin langka. Malah kemarin sudah bab muslim, berbahagialah muslim yang langka. Soalnya zaman ini kuno kok sih wong iki doya masyaallah ya sik taat agama ya, orang sudah pada mencari hiburan masing-masing, sudah enggak seperti dulu enggak taat agama. Ini masih taat agama, masih azan, qomat, sholat 5 kali ke masjid. Orang lain pada waktunya sudah diganti dengan mall, dengan pasar, dengan lapangan, dengan melancong touring kemana-mana. Ini masih masjid rumah. Ya, kalau cara pandang dunia, wong iki wong kedaluwarsa, dianggap kedaluwarsa kan. Nih Bapak Ibu rahmatullah, jadi ini penting sekali beragama memang cari yang orisinil ya. Khudhu tariqa man kana qablakum. Orang-orang sebelum kita itu sudah ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya mohon doanya. Saya sedang merampungkan kitab judulnya Wujub Ittiba'i Salaf fi Aslid-Din ya, atau fi Aslil I'tiqad gitu. Jadi wajibnya mengikuti salafus saleh dalam pangkal agama, dalam pokok agama. Baik, kita lanjut. Qala Darimi rahimahullah. Imam Darimi apa kata beliau? Akhbarana al-Hakam bin al-Mubarak anba'ana Amr bin Yahya. Saya diberitahu oleh Hakam bin Mubarak ya. Kami diberitahu oleh Amr bin Yahya. Dia berkata, sami'tu abi yuhaditsu an abi. Saya mendengar bapak saya bercerita dari bapaknya. Qala, berarti bapaknya berkata atau kakek saya berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghadah fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu faqala akhraja ilaykum Abu Abdurrahman ba'du qulna la fajalasa ma'ana hatta kharaja falamma kharaja qumna ilayhi jami'a faqala lahu Abu Musa ya Aba Abdurrahman inni ra'aitu fil masjidi anifan
amran ankartuhu wa lam ara walhamdulillahi illa khaira. Qala fama hu? Qala faqala in ishtafa satara. Faqala ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salata fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasa fayaqulu kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah fayaqulu hallilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah fayaqulu sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Qala famadha qulta lahum? Qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika aw intidhara amrik. Qala afala amartahum ay ya'uddu sayi'atihim wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'un. Thumma madha wa madayna ma'ahu hatta ata halqatan min tilkal hilaqi fawaqafa 'alayha faqala ma hadha alladhi arakum tasna'un. Qalu ya Aba Abdurrahman hasan na'uddu bi takbira wa tahlila wa tasbiha. Qala fa'uddu sayi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Wayhakum ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatakum haula'i ashabu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabu lam tabla wa aniyatu lam tuksar walladhi nafsi fi yadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dalalatin. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna ila al-khaira. Qala wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum wa aimullah ma adri la'alla aktsarahum minkum thumma tawalla anhum faqala Amr bin Salamah ra'ayna ammata ulaikal hilaki yutawi'unana yawman nahrawani ma'al khawariji. Akhrajahu ad-Darimi fil muqaddimah. Baik. Kunna. Nah, ini kunna kami najlisu duduk ala babi Abdullah bin Mas'udin di depan pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini peristiwa di Kufah. Di Kufah, ingat, peristiwa ini terjadi di Kufah. Bid'ah ini terjadi di Kufah, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Kufah, Irak. Di zaman sahabat. Dilakukan oleh sebagian tabi'in. Artinya sebagian orang yang muridnya sahabat. Kunna najlis, kami duduk ala babi Abdullah bin Mas'ud, di depan pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena dia mufti, ulama terbesarnya di Kufah. Qabla sholatil ghadat, sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh, beberapa murid Ibnu Mas'ud itu duduk menunggu keluarnya gurunya ke masjid untuk ditemani bareng. Ditemani, dikawal. Fa idza kharaja, kalau beliau sudah keluar, masyaina ma'ahu, kami berjalan mengiringi beliau. Ilal masjid, ke masjid, masjid Kufah. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari, maka datanglah kepada kami sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kalau nggak salah waktu itu mungkin gubernur ya. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Faqala akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Akhraja, apakah sudah keluar ilaikum kepada kalian Abu Abdurrahman, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud, ba'du, sudah, apakah sudah keluar? Qulna, kami jawab belum. La, belum. Kami masih menunggu nih. Fajala sama ana.
Akhirnya sahabat Abu Musa juga ikut duduk. Radhiyallahu anhu. Hatta kharaja, hingga sahabat Ibnu Mas'ud betul-betul keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'a. Ketika Ibnu Mas'ud keluar, qumna, kami berdiri ilaihi, menemui Ibnu Mas'ud jami'an, semuanya. Kami semua jadi mendatangi beliau. Ya biasanya kalau datang itu ya jabat tangan. Fadilahnya besar, menghapuskan dosa. Faqala lahu Abu Musa. Nah, ketika ketemu itulah Abu Musa memanfaatkan waktu untuk laporan kepada sahabat yang lebih senior, lebih alim, yang ahli Quran, yang Nabi berwasiat siapapun yang ketemu Ibnu Mas'ud silahkan belajar Quran dan tafsir kepada Ibnu Mas'ud. Itu ukurannya sudah. Kata Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, manggil pakai kunyah. Kalau saya Abu Hamzah, ya Aba Hamzah. Jadi dipanggil karan anaknya. Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan. Saya melihat di masjid. Anifan itu tadi itu pokoknya waktu sebelumnya. Saya waktu sebelumnya melihat di masjid. Amron, sebuah perkara. Angkartuhu, saya mengingkari. Saya sebagai sahabatnya Nabi kira-kira. Jadi beliau sebagai sahabat Nabi itu punya feeling sudah ini mungkar ini gitu ya. Ini mungkar. Beliau enggak setuju. Aneh. Sesuatu yang baru terjadi di bidang agama. Walam aroh walhamdulillah ila khairah. Ya, saya mengingkari tapi saya juga berpandangan ya alhamdulillah ya baik-baik saja sih gitu. Jadi beliau itu ada sedikit kebimbangan antara ini mungkar, ini baik. Sesuatu yang baru. Qala Ibnu Mas'ud balik bertanya, "Famahu?" Apa itu? Coba kamu ceritakan. Faqal, kata Abu Musa Al-Asy'ari, "In ishta fasatarah." Sampai kalau panjang umur, sama akan melihatnya sendiri. Gitu kan ya. Sama akan menyaksikan sendiri. Qal, lalu kalau ceritanya begini. Tapi sama akan lihat sendiri, sama lihat sendiri, sama nilai sendiri. Yang penting saya laporan dulu. Ra'aitu fil masjid. Saya melihat di Masjid Kufah ini. Di Mekah enggak ada, Madinah enggak ada. Kauman, ada satu kaum. Khilaqon, duduk melingkar. Julusan duduk, khilaqon melingkar. Jadi khilaqon membuat lingkaran, julusan sambil berduduk. Yantadhiruna sholata, nunggu sholat. Jadi mereka datang lebih dulu sebelum adzan. Lalu mereka buat lingkaran-lingkaran. Ya. Fi kulli halqah, dan bukan satu lingkaran, banyak gitu loh, sak kelompok-kelompok, sak gelumbuk gitu. Setiap lingkaran itu ada pimpinannya. Rajulun, ada satu orang. Wa fi aidihim, di tangan masing-masing mereka semua itu pegang kerikil. Pegang kerikil, batu-batu kecil. Fayaqul, lalu orang yang memimpin itu bilang begini, ngasih komando, kabiru mi'ah. Ayo, sekarang bertakbir 100 kali. Maka semuanya bertakbir dengan biji tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sampai jadi gundukannya kerikil itu jumlahnya 100. Tanpa melihat pun ya kita sudah tahu pokoknya habis 100 gitu ya. Kabiru mi'ah. Terus kemudian setelah itu selesai mereka bertakbir 100 kali, pimpinannya ngomong lagi, halilu mi'ah.
Sekarang baca tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil tentu dipindahkan kan kerikile. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai habis satu gundukan 100. Udah selesai. Sabbihu mi'ah. Kata pimpinannya. Bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100 kali. Itu yang saya lihat. Qal, famadza qulta lahum? Kata Ibnu Mas'ud, terus yang sudah kamu katakan ke mereka apa? Qala, ma qultu lahum syai'a. Saya belum mau bicara apa-apa kepada mereka. Intidharra'i, karena saya menunggu pendapat Anda. Abu Musa al-Asy'ari pun sama-sama sahabat Nabi, itu tahu kedudukannya. Ibnu Mas'ud adalah muftinya, pimpinannya. Dia menunggu. Terus au intidhar amrik, atau saya sengaja memang menunggu perintah Anda. Kalau Anda memerintah baru saya bergerak. Jadi disinilah ya dalam hal yang penting, krusial, besar, punya konsekuensi luas, yaitu memang harus dikembalikan kepada orang yang besar, yang punya wewenang besar, punya ilmu besar. Musyawarah dulu atau lapor dulu, konsultasi dulu, dapat jawaban baru. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak mengambil alih yang bukan wewenangnya, tidak nyerobot, ya. Qala afala amartahum ayyaudu sayiatihim. Nah, di sini sambil jalan itu Ibnu Mas'ud sudah menyampaikan pandangan-pandangannya. Kenapa tidak kamu perintahkan mereka an yaudu sayiatihim, untuk menghitung dosa-dosa mereka aja. Silakan yang dihitung 100 itu dosa aja. Saya dosa ini, dosa ini, dosa ini, itu aja itu. Gitu kan? Itu beliau ngasih pandangan kritis. Ayo, kenapa kamu nggak merintah mereka agar mereka menghitung sayiatihim, dosa-dosa mereka? Kalau itu mereka lakukan, wadominta lahum allayadi'a min hasanatim syai'un, maka kamu menjamin mereka bahwa tidak akan hilang atau tersia-sia dia min hasanatim, dari kebaikan mereka sedikit pun. Ya kalau itu mereka lakukan, masing-masing memikirkan nasibnya, dosanya, mengaku dosa kepada Allah, istighfar, taubat. Ya, yang jumlahnya dosanya mungkin lebih banyak dari 100 itu. Sudahlah, dijamin kebaikannya tidak akan hilang. Tsumma madha. Lalu terus berjalan Ibnu Mas'ud wa madaina ma'ah. Kami pun ikut berjalan kami berjalan bersama beliau. Hatta ata halqatan, hingga ketemu langsung dengan halaqah, dengan lingkaran-lingkaran orang itu. Mintilkal hilak, dari lingkaran-lingkaran yang jumlahnya banyak. Jadi sudah datang tengah malam loh. Tengah malam sebelum subuh, sebelum adzan, orang sudah datang bentuk kelompok-kelompok. Lalu tadi itu kabbiru mi'ah, halilu mi'ah, sabbihu mi'ah. Fawaqafa 'alaiha. Maka Ibnu Mas'ud berdiri langsung tepat di hadapan mereka yang sedang duduk bersila dan melingkar. Faqal, maka perhatikan, ini pelajaran super berharga. Beliau menegur dengan pertanyaan, mendahulukan dengan pertanyaan. Pertanyaan sudah cukup untuk menggugah pikiran, untuk merangsang pikiran akal sehat. Ma hadzal ladzi arakum tasnaun?
Ma hadza, apa ini? Alladzi, yang arakum, saya lihat kalian tasnaun, sedang melakukan, sedang mengerjakan. Apa yang sedang kalian kerjakan ini? Beliau minta penjelasan dulu dong dari pelaku-pelakunya. Perhatikan. Qalu ya Aba Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlila wa tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, ini kumpulan kerikil, batu-batu kecil. Kami menggunakannya untuk menghitung takbir 100, tahlil 100, tasbih 100 bersama-sama dalam bentuk lingkaran. Intinya kira-kira kalau pikiran orang sekarang, timbangannya nganggur kira-kira ya, atau timbangannya dewe-dewe, timbangannya nganggur pimpin naik gitu. Timbangannya nganggur, timbangannya males, timbangannya ngantuk, timbangannya dewe-dewe, mendingan tak kumpul wae, dipimpin bareng seragam, ais, gak kerikil sih, ayo hitung jumlahnya 100 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Itu yang kami kerjakan. Polos saja, nggak ada niat jahat, niatnya baik, niatnya baik, niatnya jangan ditanya, masya Allah baik, baca tasbih, tahlil, takbir juga baik. Cuma menjadi sebuah rangkaian ibadah seperti ini. Nah, itu sahabat Ibnu Mas'ud itu sudah menangkap. Mesti harus diluruskan kembali. Jangan sampai membuat hal yang baru terus berkembang, udah nggak bisa diatasi. Namanya muhdatsatul umur. Setelah selesai, ternyata itu penjelasannya. Ya nggak mungkin, mereka mustahil bilang, misalkan sami'tu Rasulullah qala kadza, ya, ra'aitu Rasulullah wa ashabahu kadza. Nggak mungkin. Itu memang betul murni dari inisiatif gitu loh. Nah, ini ibadah jangan inisiatif orang nggak ngerti. Itu akan jadi ya macam-macam nantinya. Begitu ketemu ulamanya yang pakarnya, sahabat nabinya, ketahuan ini salah. Akhirnya kata beliau, fa'uddu sayyiatikum wa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Wa yahkum ya ummat Muhammad ma asra'a halakatakum. Haula'i ashabu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Walladhi nafsi fi yadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam am muftatihu babi dolalah. Waduh, luar biasa. Ya, dasar hukum logikanya sahabat Ibnu Mas'ud luar biasa. Dialognya, mengajarnya, menegurnya, masya Allah. Begini, Bapak Ibu. Ya mungkin ada barangkali masih, lah terus apa salahnya? Nunggu sholat subuh, bikin halakoh, masing-masing ngumpulkan biji kerikil atau biji jagung atau biji tasbih atau apa, ngitung 100, ayo tahlil 100, takbir 100, tasbih 100. Apa elek? Dijawab sama Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Setelah tabayun, dapat konfirmasi, langsung sekarang digas sama beliau. Ya. Secara runut, logikanya runut, matuk akal, ya, dan sesuai dengan sunnah. Fa'uddu sayatikum. Bapak-bapak, silakan saman hitung saja dosa-dosa sampean. Saman ingat-ingat masing-masing punya dosa apa? Sehari kemarin, sehari ini, itu ngaku kepada Allah, hitung itu.
istighfar masing-masing ya, taubat masing-masing. Apalagi sebelum subuh, istighfar itu amalan terbaik ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Sebelum subuh mereka ahli istighfar. Sudah, fa ana dhamin, tak jamin alladzi min hasanatikum syai', kebaikan kamu tidak ada satupun yang hilang. Tak jamin. Kalian betul-betul meraup kebaikan. Adapun kalau yang kalian lakukan ini enggak cocok. Ini salah. Ini menyimpang. Makanya langsung disimpulkan dengan kata-kata waihakum. Bagaimana kalian? Waihak itu bagaimana kalian ini? Ini ungkapan untuk menjelekkan, untuk menyalahkan. Makanya sampai kalau disingkat waihakum, celaka kalian. Celaka kan karena berpikirnya tidak lurus, gitu ya. Celaka kalian. Bagaimana kalian ini? Tidak mikir tak kalian ini? Gitu kira. Bagaimana kalian? Ya umat Muhammad, hei umat Nabi Muhammad, ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya ya binasa kalian ini. Langsung, alangkah cepatnya binasa kalian. Kok mana? Apa yang dimaksud dengan binasa? Binasa itu ya sesat, menyimpang dari sunnah yang diwariskan oleh Nabi SAW. Kok cepet ya kalian ini melakukan hal-hal yang membuat kehancuran? Kok cepet sekali? Tuh lihat tuh, haula'i ashabu nabiyikum. Mereka sahabat nabi-nabi kalian, ya termasuk dirinya. Sahabat nabi-nabi kalian, mutawafirun, masih banyak jumlahnya, di mana-mana ada tuh. Silakan temui. Wahadi thiyabuhu, inilah baju-bajunya, baju sahabat. Lam tabla, belum amoh. Ngerti amoh? Ya. Durung metel, metel amoh, ya. Belum rusak, bajunya masih utuh. Dulu baju ini sudah saya pakai sama Nabi, sampai sekarang ini baju yang sama Nabi gitu. Baju masih ada. Terus wa anyatuhu lam tuksar wa hadhi thiyabuhu, dan ini dikatakan bahkan bajunya Nabi kalau di sini ya, ashabu nabiyikum mutawafirun wa hadhi thiyabuhu, ini bajunya Nabi masih ada, wadah-wadahnya Nabi masih belum pecah, tapi kalian kok sudah melakukan hal yang menyimpang dari ajaran Nabi. Para sahabatnya, murid-muridnya langsung masih banyak, kok kalian sudah melakukan hal yang baru? Tidak ada yang begini, ini seorang sahabat pun tidak ada. Cuma kalian aja ngarang-ngarang nih. Walladzi nafsi fi yadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innakum, coba kalian jawab ya. Silahkan kalian jawab. Ini penting, logika. Ya. Sungguh kalian ini la ala millatin hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian ini sedang berada di atas agama yang lebih bagus, lebih lurus dari agama Nabi Muhammad? Atau muftatihu babi dolalah, atau kalian ini sedang membuka pintu kesesatan? Coba kalian jawab, yang mana itu? Kamu meyakini berada di atas agama lebih baik dari agama Nabi? Atau kamu sedang mengakui sedang membuka pintu sesat? Kira-kira jawaban para jamaah yang banyak jumlahnya di hadapan Ibnu Mas'ud, kira-kira jawabannya apa? Tanggapannya apa? Mereka jawab begini. Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Jadi setelah diterangkan tentang syariat, ibadah harusnya bagaimana, harusnya ikut Nabi, jangan bikin-bikin. Mereka bicara begini, kembali ke niat saja. Memang bodoh tidak mengerti syariat, hanya punya modal niat. Kata mereka,
Wallah, wahai Abu Abdurrahman, ma'aradna, kami tidak menginginkan ilal khairah kecuali kebaikan. Kami hanya ingin baik Abu Abdurrahman. Kami hanya ingin pahala. Kami hanya ingin surga, gitu ya. Kami hanya ingin baik. Nggak ingin yang macam-macam, nggak ingin sesat lah. Sama ngomong apa ibu? Ha? Sesat. Lu sopo sing sesat? Kami nggak mau sesat ya. Terus ngaku katanya, masa agamanya lebih baik dari Nabi Muhammad? Siapa? Kami nggak ada pikiran begitu. Kami hanya ingin baik, gitu aja. Itu kira-kira. Nah sekarang simak apa jawaban bantahan Ibnu Mas'ud. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalau kamu hanya itu alasanmu, kami hanya ingin baik, kami hanya ingin baik, ingin baik, ingin baik, ingin baik, niat saya baik, hanya niat. Wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Ini penting, ini menjadi kaidah. Dijawab dengan kaidah. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Wa kam, ya, utawi pirang-pirang min muridin sangking wong sing kepingin lil khairi marang kebagusan lan yusibau iku ora mekenani sapa wong hu ing khair. Ngoten, napa lucu ta? Nggih, niku mondoknya enggak tau mondok, ya, mangkane mondok ta. Nggih, niku carane wong mondok. Nah, biyen mboten biyen tok GLU menten, GLU mararek tak wuruki. Walaupun enggak akeh-akeh, sing penting dikenalkan. Wakam, betapa banyak min muridin, orang-orang yang ingin lil khairi kebaikan, la yusibahu, tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi kalau melihat amal soleh, jangan hanya fokus karena niat baik. Jangan, itu bukan satu-satunya. Selain itu sudah terpenuhi, lihat yang lain terpenuhi tidak, apa itu? Shawab, benar, muwafaqatu sunnah, sesuai dengan sunnah, ittiba'u sunnah, sesuai dengan sunnah, ngikuti sunnah, itu namanya shawab. Ya, makanya ketika Allah berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah itu nguji kita, siapakah di antara kita itu yang paling bagus amalnya. Kata Al-Qadhi Iyad, yaitu ahsanu di sini, ahsanul amal itu ada dua, akhlasuhu wa aswabuhu. Pertama dari sisi keikhlasannya, kedua dari sisi kebenarannya. Keikhlasannya itu la ilaha illallah, kebenarannya Muhammad Rasulullah. Amal itu selalu ada dua. Ada faktor aswabuhu, akhlasuhu, paling ikhlas, niat baik itu niat ikhlas, itu perwujudan la ilaha illallah. Saya tidak menyembah kecuali Allah. Itu ikhlas, niat baik. Sementara Muhammad Rasulullah, saya tidak menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan aturan ibadah yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah perwujudan dari Muhammad Rasulullah. Syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau kamu hanya separuh modal, hanya melihat saya niat baik kok gitu aja. Lah itu nanti berapa banyak orang niatnya baik tapi nggak dapat baik. Kenapa? Sesat, salah. Sama ngerjakno ujian, soal ujian atau anak sampean, waktu 60 menit, soal 100, wis 190. Wis 190 soal wis mari jawab, ya.
Dia baru tahu mek kurang 10, waktu nih mek kurang 10 menit misalkan. Waduh, aku salah perintah. Tadi harus diwara, tolong dilingkari, jangan diping. Wah gitu kan ya. Lah ini kok dilingkar, kok diping. Waduh, lo kan kemudian apalagi yang lain ya. Tolong apa? Jadi jawabannya tidak sesuai dengan perintah yang membuat soal. Maka itu ya harus ngulang. Kalau enggak dia enggak akan lulus. Enggak akan lulus. Itu. Jawablah dengan singkat, dia jawab panjang lebar. Jawablah dengan lengkap, dia jawab singkat-singkat. Ya kan? Enggak cocok. Walaupun ada unsur benarnya sedikit di situ, sedikit jawabannya benar. Tapi secara keseluruhan dia sudah salah. Dia enggak lulus. Enggak sesuai. Misalkan di situ juga ya harus pakai potlot, tidak boleh pakai pensil. Ya. Tidak boleh pakai pen. Potlot pensil apa doai. Misalkan, nah, itu kan soal cara, enggak sesuai dengan cara. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah unsur kedua, harus benar caranya, harus sesuai dengan Muhammad Rasulullah. Lah kalau semua yang penting kan ikhlas, lah apa gunanya Muhammad Rasulullah? Lek kabeh yang penting ikhlas terus sama ngarang-ngarang dhewe kan itu. Itulah makna dari dua kalimat syahadat. Baik. Maka dijawab kam min muridin lil khairi layyusibah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nah, sahabat artinya Ibnu Mas'ud ini menilai yang dilakukan oleh orang-orang ini cikal bakal menyimpang ini. Gitu. Karena sudah nggak cocok dengan yang dari Nabi. Lalu beliau memberikan bukti nyata, fakta lapangan. Gitu. Bukti lapangan gini. Dengarkan Bapak semuanya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Rasulullah dulu tuh pernah bersabda kepada kami, inna qauman, sesungguhnya ada kaum, ini perhatikan, yaqra'unal Qur'an. Mereka ahli baca Quran, terus baca Quran. Tapi sayang, memang zahirnya baca Quran, cuma hakikatnya la yujawizu taraqiyahum. Bacaan Quran itu cuma di mulut, tidak sampai masuk ke kerongkongannya, tidak sampai ke hati. Tidak sampai ke hati, jadi hidayah Quran gak masuk. Cuma lafaz Quran, hafalan Quran punya. Hafalan Quran punya, tapi syariat Quran gak punya. Jadi yang diikuti nanti bukan syariatnya Quran, karena gak sampai ke hatinya Quran itu. Wa aimullah ma adri la'alla aktsarahum minkum. Oh, ini berdasarkan hadis. Jadi beliau bukan dengan fakta lapangan tapi dengan hadis. Dan nanti keyakinan Ibnu Mas'ud ini terbukti gitu. Dia kan punya feeling, punya firasat, punya tanda tenger-tenger membaca itu dikaitkan dengan hadis Nabi. Ingat Bapak ya. Coba perhatikan dari jawaban mereka tadi, ketika mereka ditegur dengan keras, runut, argumentatif, logis oleh Ibnu Mas'ud, yang Ibnu Mas'ud itu adalah sangat serius memberikan peringatan sampai ma asra'a halakatakum. Sikapnya orang-orang yang berhalaqah-halaqah tadi, dia menerimanya dengan serius, berterima kasih, mengubah sikapnya, pemahamannya, ataukah menerima Ibnu Mas'ud itu nggak patut direken gitu. Yang saman kesan yang saman tangkap apa kira-kira? Yang pertama apa yang kedua? Sing begitu perhatian, peduli, manut, ataukah yang biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Dalam riwayat ini ya kayaknya mereka nggak gubris. Jadi hanya ma'aratna ilal khair, bersumpah lagi. Padahal sudah dengan logika tadi kan seharusnya minta maaf. Ini enggak. Wallahi ya Abu Abdurrahman ma'aratna ilal khair.
Akhirnya perhatikan, terus Ibnu Mas'ud berhujjah dengan hadis Nabi. Ingat, Nabi pernah menyampaikan kepada kami. Dan ini bukti bahwa bid'ah itu dimulai dari kecil terus menganga, gitu kan? Dari kecil terus menganga. Anna qauman, ada satu kaum, saya belum tahu siapa mereka ini. Ya, kata beliau, kan masa Nabi bersabda dulu, belum ada orangnya waktu Nabi bersabda. Sekarang Nabi sudah wafat. Nah, Ibnu Mas'ud hidup di zaman setelah Nabi, ketemu dengan orang model begini. Itu paling aneh sudah. Itu muslim paling aneh dalam yang ditemui oleh Ibnu Mas'ud. Paham ya? Makanya beliau langsung mengaitkan dengan hadis Khawarij. Ini, anna qauman yaqra'unal Qur'an. Ada kaum selalu baca Quran. Dan tadi itu kan selalu wiritan, kan ya? Ini selalu baca Quran, selalu wiritan. Tapi wiritannya kan ya baca Qurannya tidak sesuai. Kan Quran kan harusnya ditadaburi. Ini enggak masuk ke hati, hanya untuk bacaan, hafalan, enggak masuk ke hati. Ajarannya diambil bukan dari Quran. Ya, bukan dari Nabi melalui sahabatnya, bukan. Itu. Tapi dari pikirannya. Ngarang. La yujawizu taraqiyahum wa aimullah. Demi Allah nih. Akhirnya Ibnu Mas'ud melihat orang itu kok tetap ya, orang ini kayaknya enggak menyesal, enggak apa. Dia berani bersumpah, demi Allah, ma adri la'alla aktsarahu minkum. Saya tidak tahu. Tapi siapa tahu kebanyakan mereka yang diperingatkan oleh Nabi tadi itu adalah termasuk dari kalian. Kalian ini yang dimaksud oleh Nabi. Kalian yang dimaksud oleh Nabi. Summa tawalla anhum, lalu sahabat Ibnu Mas'ud berpaling dari mereka. Ini Islam sudah meluas, jumlah orang sudah banyak, orang-orang baru juga banyak. Faqala Amr bin Salamah di zaman berikutnya Amr bin Salamah yang hadir di situ cerita, ra'ayna ammata ulaikal hilak yuta'inuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Kami saksikan sendiri mayoritas mereka yang berhalakoh-halakoh tadi, yang dinasihati oleh Ibnu Mas'ud dan tidak terima, tidak manut, ternyata mereka itulah yang memerangi kami. Yauma Nahrawan, waktu perang Nahrawan, ma'al khawarij, mereka berperang bersama barisan orang khawarij. Subhanallah. Begitu. Hadis disebut oleh Imam Darimi. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, artinya pelajaran penting sesuai dengan wasiat Nabi, sesuai dengan wasiat Hudzaifah, sesuai dengan judul kitab, sesuai dengan juga tadi kesaksian sahabat Ibnu Mas'ud. Maka ya kita berkewajiban untuk hati-hati dalam soal agama. Agama itu semakin murni semakin baik. Dunia semakin berinovasi semakin baik. Agama kita sudah terpenuhi dengan agama Nabi Muhammad. Tidak perlu yang baru. Dunia tidak bisa terpenuhi kecuali dengan sesuatu yang baru. Teknologi baru, penemuan baru. Disitulah harusnya kecerdasan kita untuk agama cukup mempelajari, memahami, meyakini, melestarikan. Sementara kalau dunia mempelajari, mengembangkan, mempelajari, mewarisi, mengembangkan seluas-luasnya, sehebat-hebatnya supaya nggak kalah. Kita ini ya dalam dua sisi prihatin. Soal agama kalah dalam merawat, menjaga Islam.
kalau dibanding dengan orang-orang sebagian jahiliyah yang fanatik, sudah ala modern itu loh. Sudah modern, dia nggak mau pakai pakaian. Dia masih mempertahankan budaya telanjang, budaya apa, sudah hidup modern. Akhirnya kan jadi tontonan. Kok kuatnya ya memegangi adatnya walaupun itu yang telanjang. Padahal dulunya hanya karena faktor nggak punya kan ya, sesuatu yang karena keterbatasannya gitu. Sementara kita juga kalah dalam hal dunia, dalam mengembangkan dunia, memimpin dunia ya, inovasi dunia. Ya kalah kita. Malah kalau soal game-game itu orang dewasa pun dari kita itu ya jadi muridnya anak-anak Cina, anak-anak Jepang. jadi konsumennya, bukan murid karuan, konsumennya gitu. Jadi sehingga nggak maju di dua-duanya gitu, nggak maju di dua-duanya. Bapak-bapak rahimakumullah. Nah itulah bahayanya bid'ah, itu akan berkembang terus. Padahal Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nabi juga berkhutbah. Nabi berkhutbah loh ya. Amma ba'du fa inna khairal umur kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis Muslim, itu hadis Muslim. Ya. Nah, baik, alhamdulillah dengan demikian selesai dan dikatakan wallahul musta'an. Ini mana? Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allah tempat kita minta pertolongan, Allah tempat kita bergantung, bertawakal, dan semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan keselamatan kepada penghulu kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, coba dilihat, dibaca di bagian akhir ijazah nih, di halaman sudah 48 setelah daftar isi. Setelah daftar isi, kita baca aja dari atas biar mengerti. Ijazah fi kitab Fadlil Islam lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi dengan demikian apa yang sudah kita baca dan didengarkan oleh Bapak Ibu sekalian atau yang diikuti oleh media kita langsung, apakah keseluruhan atau sebagian, kami ijazahkan. Apa yang sudah didengar kami ijazahkan, dan begitu pula yang selebihnya yang belum didengar. Yang ada dalam kitab ini ijazah secara khusus, silakan diriwayatkan dari saya. Dan kami juga mengijazahkan selain kitab ini secara umum ya. Apakah dari kitab saya Muhammad bin Abdul Wahhab atau dari buku saya atau dari para ulama, pokoknya yang menjadi riwayat saya, yang saya boleh meriwayatkannya, nanti masih ngaji nanti insyaallah. Di situ saya baca setelah bismillah kan ada alhamdulillah, kemudian ada titik-titik, itu artinya akan diisi nama, tapi nanti daftar aja. Ini kan yang di buku dibuatkan sendiri lebih lengkap, karena ini juga belum lengkap. Jadi alhamdulillah kitab Fadlul Islam telah selesai dibaca, dipelajari, disyarah beberapa majelis, di beberapa pertemuan. Saya meriwayatkannya dengan membaca, mendengarkan bacaan kitab ini kepada para masyayikh, kepada Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi,
Kemudian saya Dr. Yasir Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i, ini guru Darul Hadis di Mekah. Kemudian juga dari saya Nasir Asuhaji, juga dari Mekah. Dan saya Wahid Abdul Salam Bali dari Mesir. Kemudian meriwayatkan dengan ijazah khusus dari Profesor Dr. Walid Al-Minisi, ini rektor Minnesota, Universitas Minnesota Kanada. Dan saya Dr. Nizam Yaqubi Abbasi, keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, dari Bahrain, muhaddits Bahrain. Dan saya meriwayatkan ijazah dari ijazah umum dari saya Dr. Dukhi bin Zaid Al-Harithi, dari saya Dr. Muhammad Nasir Al-Ajmi, dari saya Atif bin Muhammad Sulami Al-Fayyumi, dari saya Abdul Hajjaj Yusuf bin Ahmad Al-Alawi, dari Kiai Haji Muhammad Qudsi bin Ma'mun As-Suci, dan lainnya. Paling enggak saya sebutkan 10 ulama di sini. Ya. Lalu saya sebutkan sanad-sanadnya semua. Nah, sanad yang tertinggi jarak antara saya dengan Syekh Mu'allif Musannaf Kiai Musannaf saya Muhammad bin Abdul Wahhab itu insyaallah ada 4 rawi saja. Nah, 4 rawi ini menarik. 4 rawi itu di halaman paling akhir ya. Paling akhir kalau dari bawah bisa ya, ada kata hak ya. Kita dari atas saja. Dari kata hak itu mana ini? Ad-Dukhi. Baik, dari kata hak ya. Hak itu maknanya tahwil, yaitu pindah sanad. Artinya ini ada beberapa syarat. Jadi kami diberitahu oleh Syekh kami Dr. Dukhi Al-Harithi yang berumur panjang, dan juga Muhammad Qudsi bin Ma'mun Suci berumur panjang. Keduanya meriwayatkan dari Sulaiman Hamdan. Berarti satu ini guru saya. Berarti di atas saya itu kita hitung 1. Syekh Muammar Dukhi Al-Harithi dan Muhammad Suci itu 1. Keduanya dari Sulaiman Hamdan dan Sulaiman Hamdan 2. Dari Sulaiman bin Sahman 3. Dari Abdurrahman bin Hasan 4. Ya, setelah itu dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi di atasnya itu langsung mu'allif. Kemudian di bawahnya jadi 4, cuma 4 orang. Terus berikutnya juga 4 orang. Kami diberitahu oleh Syekh kami Abdul Muhsin Muhammad Qasim dan Profesor Walid Al-Minisi dan Abdul Hajjaj Yusuf Al-Alawi, semuanya dari guru yang panjang umur, Muhammad bin Abdurrahman, dari Hamad bin Faris Ibnu Rumayyah, dari Abdurrahman bin Hasan, dari kakeknya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena tadi Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau dirunut ya, itu riwayat itu adalah dari cicitnya terus ke atas. Dari mana? Itu di atasnya. Coba 1 halaman sebelumnya. Nah, itu cucunya semua itu, dari anak cucunya. Kami dari saya Muhammad Qasim, dari saya Walid Minisi. Keduanya dari Muhammad bin Abdurrahman. Nah, Muhammad. Nomor 2 itu Muhammad bin Abdurrahman. Dari Abdurrahman. Abdurrahman itu bapaknya. Muhammad dari bapaknya Abdurrahman. Abdurrahman bin Ishaq. Dari Ishaq bapaknya lagi. Ya. Bin Abdurrahman bapaknya lagi. Dari bin Abdurrahman. Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Muhammad dari ayahnya yaitu Abdurrahman, dari ayahnya dari Ishaq, dari ayahnya lagi Abdurrahman, dari kakeknya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu silsilah dari mu'allif sampai cicitnya ya. Bahkan sampai mbak buyutnya ya, atau canggah. Kalau 5 itu canggah mungkin ya, sampai ke 5. Baik, demikian
Itu riwayat yang tertingginya butuh 4 rawi. Kalau guru saya butuh 3 rawi. Semoga saya wasiati untuk bertakwa kepada Allah, tetap ngaji, rajin, ngikut Ahlussunnah wal Jamaah, terus berdakwah. Juga jangan lupa mendoakan kita dan guru-guru kita semuanya. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama Rasulullah SAW dan para siddiqin, para syuhada, para salihin. Allahumma amin. Demikian kajian kita nyatakan selesai, kitab ini selesai. Nanti akan diumumkan ganti kitab apa lagi yang akan kita baca. Mungkin kitab fikih, monggo, mungkin kitab akhlak, mungkin kitab tafsir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.